Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu ya, semoga bermanfaat. Ini saya bongkar ini merek ini mobil modul AC dari Daihatsu ya. Daihatsu ini punya saya ini kebetulan Daihatsu. Ini sistemnya ini begini ya. Jadi ini kita lepas dulu dari sana, terus kita lepas soketnya. Bentar ya, susah ini. Oke, saya lepas dulu soketnya. Ini sudah lepas. Terus ini di sini ada nih congkelan nih, kita congkel aja gini. Oke, lepas. Jadi kuncinya hanya penutup aja ini. Oke, pas ini. Tarik dulu. Terus ini kita tarik. Nah, seperti ini kawan-kawan bentuknya. Oke, jatuh. Kemudian ini penjelasannya begini. Untuk ini komponen ada berapa soket ini? Soketnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini libur 1 ini 9. Libur 1. Nah, ini gini. Kalau kita menghadap begini, yang soket bawah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau dibalik ini dapatnya paling dekat dengan ini tepi ya. Jadi ini kalau di sini ini gini, ini di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu fungsinya untuk apa aja? Mari kita bahas. Untuk soket 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau ada lempengan yang besar gini terus putar gini, ini khusus untuk netral, negatif ya, negatif dari aki ya. Negatif dari aki. Kemudian untuk yang ini dari modul. Modul itu dari koil ya. Dari koil itu ada kabel keluar 2. Itu dipakai 1 untuk sini. Dia mengeluarkan voltase ya, itu modulnya. Jadi mainnya itu jika engine atau mesin tidak menyala, maka dia tidak bisa mengoperasikan ini semua ya. Di sini ada relay, terus ini. Jadi modulnya itu masuk ke sini. Nah, ini yang mendeteksi kalau seumpama tidak ada voltase dari engine masuk, maka AC tidak bisa digunakan. Kalau untuk kipasnya bisa, tapi untuk menjalankan magnet clutch tidak mau dikarenakan di sini engine-nya tidak masuk.
itu. Jika engine tidak masuk, dia tidak mau mengoperasikan relay ini. Nah, di sini relay. Nah, dia tidak mau mengoperasikan relay ini ketika engine tidak masuk. Itu ya. Kemudian ini tadi udah negatif, ini langsung, ini tidak pakai anu ya, ikut body atau ikut negatif, langsung lebih baik langsung diambilkan aki negatif. Terus kemudian yang ini kaki yang tengah, kalau dihitung dari gini, dari tepi ya, kalau kita hitung dari tepi ini 1 2 3 4 5. Jadi yang ini tadi nomor 4 5, 4 itu negatif, terus 5 itu modul itu dari engine, dari coil itu ya, ini dari coil. Kemudian untuk yang kaki 3, karena kaki 3 ini lewatnya relay ini ya, lewatnya relay ini. Nah, oke, kaki 3 ini karena ini relay. Nah, ini tadi relay ya. Nah, relay ini kaki relay 1 2 3 4, ini 5 kosong ya. Kaki relay itu ada 1 2 3 4 5 ya. Fungsi relay itu apa? Kalau dia ada power itu, ada power masuk, dia itu ngontak. Jadi relaynya itu kemarin sudah saya cek itu ini positif, dari positif ya, positif standby. Ini positif standby. Nah, oke, positif standby. Lalu ini negatifnya relay. Ini negatifnya relay. Nah, positif standby ini dari kaki yang nomor ini, soket nomor ini. Soket nomor, kalau dihitung dari pinggir, ini yang atas ini. 1 2 3 4. Nah, nomor 3. Jadi kalau dibalik gini. Nah, ini. Nah, itu ada 4 soket ini, 1 2 3 4. Jadi ada 1 2 3 4 ini. Nah, nomor 3 ini positif standby plus standby ya. Jatuhnya di sini nomor 3 nih. Ini kaki soket nomor 3. Terus nomor 4 ini kosong. Nah, nomor 4 ini kosong karena sudah disinyalir dari sini. Disinyalir dari sini ya. Kosong, tidak ada masalah untuk ini. Yang penting nomor 3 sama nomor 4. Nah, nomor 3 atas sama nomor 4 bawah, ini plus minus standby. Kemudian yang nomor 5 ini modul. Nah, plus minus standby ini untuk mengaktifkan ini bagian ini semua ya, juga mengaktifkan untuk standby power plusnya keluar. Jadi untuk mengaktifkan ini semua, kalau sudah ada engine masuk, dia beroperasi menjalankan relay ini. Nah, relay ini dijalankan dengan minusnya, min. Jadi dia mengirim min, ketika engine datang dia mengirim min, maka terjadilah relay ini ngontak. Karena ada plus minusnya, ada koilnya, dia ngontak. Nah, ngontak di sini ada platina yang terkontak, yang tersambung. Kalau dia mati dia nggak tersambung. Nah, ini tersambung sama ini, kaki 2 ini ya. Kemudian fungsinya ini jadi ini nomor 1 2 3 yang bawah. Nomor 3 ini ya, tadi nomor 4 negatif, nomor 3 ini keluar. Yang nomor 4 ini
yang untuk kaki relay ini keluar untuk memerintah relay magnet load. Jadi ini keluar, nomor 3 ini keluar untuk perintah ke relay magnet load. Jadi ketika engine datang, terus dia mengontak ini relay ada strom, ini mengontak, nyambung jadi satu. Nah ini positif, plus keluar ke magnet load. Nah magnet load ini dapat plusnya ini dari kontak sini. Nah maka itu sini juga harus posisi power standby. Nah untuk nomor kaki nomor berapa ini, 1 2 yang atas ini adalah positif standby juga. Nah jadi yang positif standby di sini itu ada satu ini sama ini. Nah ini positif standby. Positif standby ini ya, ini juga nyambung sama, jadi kabelnya itu untuk yang di soket ini, nomor 2. Nah nomor 2 ini kabelnya itu sambung sama idle up. Jadi ini nyambung sama idle up AC positifnya sama positif standby. Jadi positif standby sambung sama idle up AC positifnya. Nah sedangkan negatif idle up AC itu dapat sebelahnya ini. Oke, jadi untuk menyalakan idle up AC, jadi begini, ketika engine datang, ini masuk engine modul, engine datang, ini kan standby tadi, negatif sama positif sudah jalan, ini jalan, modul datang, tinggal perintah dari switch AC nya. Nah perintah switch AC itu dari sini, ini sama ini adalah switch AC. Nah ini kalau ini digabung dia menjalankan ini relay ya. Ini switch AC bukan switch blower ya, switch AC nya yang untuk dingin tidaknya itu dari sini ya. Jadi ketika engine datang masuk modul, ini nomor 45 ini modul, masuk modul, dia beroperasi, dia mendeteksi adanya engine sudah menyala. Kalau engine sudah menyala, dia tinggal tunggu perintah dari sini, dari switch AC nya ini, switch temperaturnya AC ini ya, dari switch ini. Kalau di mobil saya yang ini, nah dari ini. Kalau ini dari kipas. Kemudian kalau sudah ya, ini tadi dari mana ya, ini penjelasannya. Ketika engine datang masuk modul, kemudian dia mengoperasikan ini semua, siap standby, siap mengirim negatifnya ini. Nah, untuk mengirim negatifnya ini diperlukan perintah dari switch AC tadi. Nah ini kalau ini diperintah, 2 ini dikontak, terus ini dia juga memerintah ini relay. Negatifnya yang diperintah, bukan positif, karena di sini positif standby, negatifnya diperintah, dikasih minus. Nah, otomatis relay kalau ada plus standby dan minus dikasih, dia jalan ngontak. Ini ada plus standby sama ini keluar ke magnet load, jadi ngontak plus standby keluar ke magnet load. Kemudian untuk idle up AC ini kan positif standby idle up. Kemudian yang negatifnya ini juga mengikuti perintah sama seperti ini, sama punya relay. Jadi bareng IC ini memerintah
memberikan negatif ke relay, juga memberikan negatif ke idle up. Nah, jadi kabel idle up itu dari dua ini dikasih plusnya, ini dikasih negatif. Plus standby ada power. Kemudian untuk negatifnya dia kan masih belum bisa bekerja tanpa negatif. Nah, dia setelah bekerja kalau dikasih negatif sama IC ini berbarengan dengan negatifnya ini relay ini. Nah, oke ya. Jadi ketika engine menyala, kontak on ini ada power standby, ini negatif, ini positif, kemudian ini juga positif, ini power standby. Jadi di idle up juga harus standby power ya, standby power. Untuk magnet cloudnya masih belum, karena dia masih belum terkontak. Nah, tunggu perintah dari ini, dari switch AC nya. Jadi dua ini switch AC, langsung nyambung switch AC. Terus kemudian ini ke magnetic cloud, kemudian ini negatifnya, kemudian ini modul, kemudian ini positifnya rangkaian ini semua. Jadi negatif dan positif harus standby nih dari fuse sekring ya, usahakan dari sekring, kemudian dia standby di sini. Lalu ini adalah idle up AC2. Nah, ada power standby positif, ini negatif tunggu perintah dari switch, dikasih negatif sama IC ini kasih. Nah, switch ini pun ke IC ini, dia memerintah ke idle up AC sama magnet cloud. Nah, ini keluar magnet cloud. Nah, ini keluar magnet cloud. Nah, kalau ini dikasih negatif, ini ngontak ke magnet cloud ya. Jadi begitu kan. Untuk pemasangan AC, untuk temperaturnya di sini itu sudah ada sebenarnya. Nah, ini adalah temperatur suhu. Ini adalah temperatur suhu. Ketika dia dingin, ini memutus arus. Semakin dingin dia agak memutus ini. Semakin memanjang nilai tahanannya. Nah, ini putus, otomatis ketika arusnya putus, IC ini juga memutus ini negatifnya relay sama idle up. Jadi bareng. Nah, negatifnya relay ini kalau diputus, otomatis power magnet cloud juga putus. Gitu ya. Terus kemudian ini fungsinya, untuk ini fungsinya ini ketika RPM ini ada tulisannya ini ya. Nah, ini ada tulisannya ini. Ketika RPM kita putar ke high, ini ada tulisan high atau low, high, low, tinggi, rendah. Nah, ini ada keterangan RPM. Ini fungsinya ketika AC dinyalakan, jika putaran ini kita putar ke high ya, maka untuk RPM rendah AC tidak mau berjalan, AC nggak mau jalan kalau diputar ke high gitu ya. Terus ketika kita putar ke low, AC bisa jalan. Nah, kita coba low-nya itu dari mana. Kalau soalnya punya saya ini, kayak saya putar ke low mentok, posisi RPM low dia masih nggak terkonek ya, mungkin masih ada yang apa gitu. Jadi posisi low-nya itu kira-kira di sini, baru relay ini nyambung. Relay ini baru terkasih sama negatif, baru ngontak. Jadi di sini meskipun ada modul engine datang, tapi dia ditahan sama ini. Meskipun diperintah sama ini,
tapi dia ditahan sama ini RPM. Jika RPM-nya yang diinginkan itu RPM tinggi, kalau nggak digas dia nggak bakalan jalan, nggak bakalan ngasih negatif. Kalau digas kenceng baru dia kasih negatif, karena di sini dideteksi RPM tinggi. Ya. Jadi usahakan kalau memutar itu diputar ke low gini ya, mungkin low. Kalau di mobil teman-teman mungkin di low berapa udah nyangkut ya sudah situ aja. Jadi nggak perlu gas tinggi baru AC ini baru bisa berjalan, baru bisa berfungsi. Kita cari yang rendah aja ya, yang low ya, diputar ke low. Jadi ketika RPM low dia masih bisa mau diperintah AC-nya jalan ya. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena kemarin itu saya ada konsleting arus, nggak taunya itu kabel dimakan tikus ya. Jadi kabel dimakan tikus itu bahaya sekali, karena ada konsleting arus antara arus besar langsung aki sama arus negatif. Ya untungnya masih belum sempat terbakar lah, masih untung bisa terselamatkan. Nah, saya cari sampai ngurut, sampai dari AC-nya tinggal AC-nya nggak nyala. Nah ternyata kabel AC-nya ini yang dimakan tikus ini ya, yang di luarnya sana untuk kabelnya ini. Jadi konsleting untuk dari power ya begitulah teman-teman. Jadi penjelasannya ini kalau kita hadapkan begini soketnya ada 1 2 3 4 atas, yang atas itu dapatnya yang lebih jauh dari tepi, yang bawah itu dapatnya lebih dekat dari yang tepi ini. Jadi yang bawah ini untuk yang dua ini adalah switch, terus satu ini keluaran dari relay, dua ini switch AC nya itu, yang satu ini keluaran dari relay, dapatnya ini power standby, positif standby, karena ini kasih positif standby juga. Nah, positif standby nggak bakalan idle up-nya nggak bakalan jalan ketika dikasih positif standby, karena dia mainnya negatif. Nah negatifnya nggak dikasih sama IC, termasuk relay juga negatif nggak dikasih sama IC itu. Nah, gitu. Ini punyanya idle up. Jadi ini switch, ini idle up, terus ini magnet cloud ya, perintah ke magnetic cloud, perintah ke relay ya, relay. Sedangkan di relay magnetic cloud itu ada power standby dari perintah relay yang kipas ini ya, yang kipas biasa ini. Nah kipas biasa ini ada relay, ketika ditekan ini ada relay untuk mengontak power standby di magnetic cloud, di relay magnetic cloud. Nah ketika di relay magnetic cloud sudah standby ini kipas 1, dia tinggal nunggu perintah. Nah perintahnya dapat positif dari ini, nah, positif dari ini. Kalau ini digeser sudah on, engine masuk, sudah berjalan, kasih minus, idle up naik, dia ngasih positif ini magnetic cloud. Nah, dia kasih perintah positif ke relaynya. Nah, jadinya posisi power yang standby tadi itu langsung dikontak sama magnetic cloud sama extra fan itu. Jadi ini switch AC, idle up, magnetic cloud, kemudian ini negatifnya ini modul, kemudian ini positif power positif standby, ini juga positif power standby untuk idle up positifnya, dan ini negatif idle up. Oke kawan,
Jadi ini penjelasan elektroniknya. Ini sudah saya buktikan, sudah saya tes. Jadi kalau pasang AC ya begitulah. Ini juga untuk RPM. Ketika RPM tinggi baru dia jalan bisa. Ketika RPM rendah dia beroperasi juga bisa. Jadi untuk RPM high dan low tadi ya fungsinya itu. Ya nggak mungkin lah kalau minta RPM tinggi terus AC jalan ya. Kebanyakan dia putar RPM rendah. Biarpun rendah diam di tempat juga bisa berjalan ini AC ya. Oke kawan, sampai di situ aja. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk utek-utek elektroniknya ya. Ini sudah saya buktikan. Jadi kemarin juga saya rampingkan semua apa aja yang kemungkinan dirubah-rubah sama orang yang belum paham gitu ya. Jadi masih untung bisa diselamatkan, karena kebanyakan beban relay nggak terpakai juga ada. Relay nggak terpakai, relay nancap terus, on terus ada. Jadi saya rampingkan untuk tujuan apa ya, nggak terlalu banyak beban untuk akinya. Ini kasihan akinya kalau dipasangin relay tapi nggak terpakai, fungsinya itu sama saja, itu ya sia-sia kan untuk beri relay beri apa. Baik kawan, terima kasih, semoga berhasil. Jadi untuk pembelian kabel unit ini untuk Taruna ya, untuk mobil saya ini Taruna, itu jangan langsung dipasang-pasang, kita cek aja dulu ya sesuai dengan ini tadi. Jangan sampai terjadi keliru, nanti bisa kebakaran nanti ya. Banyak kasus kayak gini karena kabel unit yang saya cek ini tadi masih ada banyak yang kekeliruan gitu ya, jadinya bahaya sekali. Jadi harus dicek, bener-bener dicek. Ini fungsinya tadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Ini sudah saya praktekkan di mobil saya ini. Saya ringkas, saya habisin semua kabel-kabel yang nggak terpakai. Jadi saya sempurnakan sesuai dengan tujuan elektroniknya ya. Tujuan elektroniknya begini ya, kita kasih begini. Untuk keamanan juga di sekring hanya satu saja, satu sekring ya, satu untuk AC aja, tidak usah, nggak boleh banyak-banyak. Nah kemarin tuh kemungkinan sekring unit itu masih ada celah-celah ke sana sini, jadi nggak terdeteksi oleh sekringnya, nggak bisa nggak ikut sekringnya gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ilmu ini dari cara dan acara, dan ini adalah cara untuk acaranya ya, acara apa aja ya teman-teman. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.